Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, saya selalu menggunakan kalimat itu untuk Anda semuanya. Semoga semangat pagi selalu ada di dalam kegiatan Anda sehari-hari sehingga Anda tetap semangat belajar, semangat untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depannya. Oke, pada kesempatan ini saya akan memberikan pembelajaran tentang penilaian saham ya. Yang kemarin kita sudah berbicara tentang banyak hal yang berkaitan dengan bursa saham atau bursa efek atau pasar modal ya. Nah, ini kita akan berbicara tentang saham atau apa yang diperjualbelikan di dalam bursa efek itu. Saham adalah efek yang diperdagangkan di bursa efek ya. Efek, saham itu efek atau sekuritas di mana market price-nya atau harganya ditentukan oleh supply and demand, permintaan dan penawaran yang ada di bursa, yang merupakan bukti kepemilikan perorangan atau lembaga atas suatu perusahaan. Jadi setiap orang yang memiliki saham berarti dia ikut memiliki dari perusahaan yang mengeluarkan sahamnya tadi. Yang pertama ada saham biasa, nah ini ada yang saham preferred atau istimewa. Nah ini jenis-jenis sahamnya. Penilaian saham itu ada 3 ya. Yang pertama ada nilai buku atau book value. Nilai saham yang didasarkan pada pembukaan emiten di pasar perdana kemarin yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian nilai pasar atau nilai harga pasar ya. Harga pasar ini berkaitan dengan aktivitas perusahaan setiap harinya atau setiap bulan atau setiap tahun. Dia naik turunnya ini berdasarkan aktivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Kalau kepercayaan masyarakatnya tinggi, maka harga saham akan naik. Atau tingkat penjualan perusahaannya itu besar, maka harga saham juga akan naik. Demikian juga sebaliknya. Kemudian nilai intrinsik dari perusahaan ya, nilai nyata yang seharusnya dari saham yang ditentukan dari faktor fundamental perusahaan. Ini biasanya ada tim penilai kalau yang ini ya, ada appraisalnya. Tujuan investor menilai saham. Yang pertama itu ya, memperkirakan harga saham yang akan datang, menentukan keputusan beli atau jual ya, atau sell buy gitu ya. Kemudian menghindari kerugian dan optimalisasi return. Menghindari ini berarti resiko. Kita berbicara resiko dan mengoptimalisasi dari pendapatan atau keuntungan returnnya. Pendekatan, ada pendekatan tradisional, teknikal, fundamental, pendekatan portofolio modern. Nah ini akan kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama tadi tradisional itu belum ini ya. Tradisional ini memang ini belum disampaikan ini. Penjelasannya adalah bagaimana kita memahami saham itu lewat apa ya istilahnya langsung dari kondisi perusahaan. Kita melihat, kita apa istilahnya berkunjung ke perusahaannya. Tapi tipe tradisional ini sudah tidak laku sekarang ya. Kita harus mana mungkin kita harus ke perusahaannya gitu ya, harus lihat. Meskipun kita ke sana pun ya mungkin dengan kalau mau membeli saham yang besar, saham kecil berapa lot itu ya tidak mungkin kita ke sana. Atau istilahnya ya kita lihatnya di media-media yang sifatnya memberikan informasi saja ya. Yang kedua adalah pendekatan saham teknikal. Ini teknik ya. Teknik itu berarti menggunakan analisis. Ya, kemudian berkaitan dengan rasio-rasio. Itu biasanya kita teknik ya. Yang namanya teknik ya ada rasio, ada rumusnya. Kita kalau ingin saham itu naik atau kita mau menjual kemudian turun gitu kita mau beli gitu ya. Jadi kalau harganya turun kita membeli baik gitu ya, karena murah. Kemudian kalau naik kita jual, jadi kita mendapatkan profit keuntungan. Nah kita nanti akan tahu dia naik atau kita turun itu menggunakan analisis ini, teknikal. Nah itu asumsi dasarnya, kemudian tentang akurasinya. Nah ini biasanya saya sendiri suka menggunakan teknikal karena matematis banget gitu ya. Jadi yang namanya rumus itu memang
paten, tetapi di dalam harga saham, harga pasar uang itu sebenarnya tidak bisa paten, seperti harga pasar gitu ya. Kita hanya bisa memprediksi saja harga Lombok hari ini, mungkin harga Lombok besok berbeda gitu ya. Tapi kita punya ancer-ancer harga yang paling atas segini, yang paling bawah segini. Pada saat panen itu harganya pasti anjlok atau harganya akan turun. Nah, pada saat barangnya langka atau susah didapatkan itu pasti harganya akan naik. Nah ini kita punya ring-ring ya, batasan-batasan kita menentukan mau beli atau mau menjual. Nah ini semuanya ada di rumus. Saya sendiri sudah menggunakan AI ya. AI itu expert efficient, bahasanya robot gitu ya, robot untuk menganalisis. Jadi kalau saya membeli saham, kalau saya membeli di pasar uang itu sudah otomatis semuanya itu. Saya tidak mantengi setiap hari atau tidak mantengi setiap saat, tapi saya sehari itu lihat 2-3 kali aja cukup. Bahwasanya robot saya atau rumus saya itu sudah bekerja dengan baik. Jadi robot saya itu sudah bisa mengeksekusi sendiri, bisa bertransaksi sendiri, bisa mengetahui kadar resikonya sendiri gitu ya. Ternyata saya membeli saham atau membeli uang itu ternyata harganya turun, maka otomatis dia akan ngekat atau istilahnya membatasi kerugian, daripada kerugian besar kan kerugian kecil, dan lain hari atau lain waktu kita bisa mencari keuntungan lagi. Itu sudah menggunakan robot ya, tingkat tinggi itu ya. Saya sendiri beli robotnya ini mahal, ini sampai 10 juta ke atas. Tapi sebenarnya itu semuanya adalah isinya hanya rumus-rumus saja. Ya, nanti rumus-rumus. Ya, nanti saya akan memberikan pembelajaran langsung atau prakteknya setelah UTS kepada Anda. Bagaimana menggunakan robot itu. Jadi nanti kita kalau berinvestasi itu investasi yang bahasanya investasi pintar gitu ya. Kita tidak ada pun investasi itu bekerja. Jadi dia jalan gitu ya. Berbeda kalau kita nunggoni pasar gitu ya, atau istilahnya kita jualan di pasar itu, ya memang bagus itu. Tapi kalau kita tidak ada, atau istilahnya kita pas tidak ke pasar, ya kita nggak dapat istilahnya, tidak dapat menjual barang, tidak dapat mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita sudah menggunakan sistem, kita sudah menggunakan sebuah metode yang sistematis itu, kita ada dan tidak ada itu sudah jalan sendiri gitu ya. Atau mungkin bisa diwariskan malahan. Tapi saya biasanya tujuan saya tidak diwariskan, tapi tujuan saya itu sekarang lebih kepada diwakafkan gitu ya. Jadi kalau nanti punya perusahaan besar ya tidak untuk anak saya, tapi saya wakafkan untuk masyarakat. Ini beberapa metode-metode yang coba saya benahi di dalam tujuan kehidupan ini. Jadi kita tahu tentang teknik, ya kemudian ini alatnya, ya, kemudian kita tahu pergerakannya, ya ini ada. Jadi istilahnya market itu akan naik dan turun, itu sudah jadi kehidupan dunia ya, ada naik, ada turun, ada mahal, ada murah gitu ya. Itu semuanya saham itu secara teknikal atau secara perhitungan itu bisa kita lihat, kita bisa istilahnya itu memprediksi, ada head and shoulder-nya, kepala bahunya. Ini head shoulder, ini bukan sampo head shoulder ya, tapi kita mengetahui tentang bagaimana dia melakukan pergerakan ya, naik turun ya, seperti itu. Kemudian juga secara triple-nya ya, istilahnya naik turunnya itu secara berkala. Nah ini kita juga masukkan di dalam AI robot saya itu juga seperti ini. Jadi dia bekerja itu hanya nanti pada saat update itu kita update itu ya. Sama seperti program aplikasi itu kalau waktunya update ya diupdate itu. Ya ngontrol saja paling cuman 1 atau 2 jam dikontrol setiap 3 bulan sekali itu kan, seperti itu. Ya kita harus punya ya semacam ilmu untuk itu semuanya. Nah ini yang kedua adalah tentang analisis fundamental. Ya, fundamental itu istilahnya sesuatu yang memang meskipun dirumuskan ada, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya ini analisis fundamental itu ya. Jadi di dalam pergerakan saham, pergerakan mata uang itu ada analisis-analisis fundamental yang tidak bisa kita prediksi, tidak bisa kita istilahnya perhitungkan. Seperti tadi saya sampaikan, ada tingkat resiko yang tiba-tiba hanya kita punya
pasar atau punya bedak di pasar itu tiba-tiba ada banjir gitu, atau ada kebakaran, atau mungkin ada gempa bumi, atau mungkin ada pencurian, itu resiko yang sifatnya fundamental. Fundamental itu tidak kita ketahui kapan terjadinya. Kalau teknikal kan kita tahu kapan terjadinya ya. Ini di teknikal itu ini harusnya naik gitu. Tapi kalau turun ada antisipasinya. Tapi kalau fundamental tadi saya sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya di luar dari prediksi atau di luar dari teknik yang kita pelajari. Ini pendekatan ada present value ya, tentang nilai saat ini atau nilai sekarang. Itu rumusnya bisa diaplikasikan nanti di dalam beberapa soal yang mungkin saya sampaikan di latihan atau mungkin nanti ada di ujian. Ini hanya pengertian. Ini ada kerangka kerja dalam penilaian saham, ekonomi, industri, perusahaan. Analisis ekonomi adalah terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi global dan nasional terhadap kinerja pasar modal, pasti ya. Jadi kondisi ekonomi suatu negara itu akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sana juga. Kemudian juga berpengaruh terhadap kondisi dari negara itu sendiri secara makro maupun secara mikro. Dan kepada kondisi masyarakatnya ya. Apakah itu bagaimana tingkat belanja, tingkat pendapatan, itu pasti berkaitan dengan ekonomi, analisis ekonomi. Kemudian analisis industri, ini ada berapa itu? Ada A, B, C, D, E ya, ada 5. Ya, itu analisis industri. Jadi setiap industri itu yang pertama dia memiliki tujuan untuk return atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua itu biasanya perusahaan itu pasti ingin bertahan ya, bertahan hidupnya itu atau kelangsungannya lebih banyak, lebih bagus dari tahun ke tahun. Nah ini analisisnya. Setiap perusahaan bisa berbeda-beda bagaimana dia menetapkan rencana jangka pendek, rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjangnya ya. Ada bahasanya itu Renstra Renov gitu ya. Rencana strategis dan rencana operasional. Oke, kemudian nah ini kalau industri mesti ada daurnya. Ada siklusnya ya. Apapun itu ya. Produk itu pasti ada siklusnya. Perusahaan kan menghasilkan produk ya, atau industri itu menghasilkan produk, pasti ada siklusnya. Orang waktunya dia suka, waktunya posisi di puncak, kemudian pasti akan mengalami decline atau penurunan. Orang mulai tidak suka lagi, sehingga harus ada pembaharuan. Kalau Anda lihat umpamanya Pepsodent kalau tidak melakukan pembaharuan, dia akan tergilas dengan pesaing atau kompetitor yang lainnya. Sebelum Pepsodent itu turun harganya atau turun nilai produknya, maka dia akan menciptakan Pepsodent jenis yang lain, Pepsodent jenis B gitu ya, yang ada floretnya mungkin, ada rasanya, ada mintnya, ada penyegarnya. Nanti suatu saat dia akan mengalami pertumbuhan dan dia akan decline atau turun ya. Nah, sebelum dia turun, dia akan menciptakan produk baru lagi, mungkin Pepsodent yang ada pemutihnya. Ini seperti itu contoh-contoh dari daur produk ya atau industri. Sehingga industri itu harus kreatif. Setiap beberapa periode itu dia harus melakukan pembaharuan. Seperti HP Anda lihat sekarang. Ya. Dari dulu kan hanya sebatas telepon, SMS saja. Sekarang sudah bisa foto, sudah bisa bikin konten, melihat video, dan macam-macam. Itu semuanya adalah konsep dari daur industri atau daur dari produk. Ya. Kemudian analisis perusahaan. Nah ini perusahaan ini lebih kepada keuangan ya, tentang keuangannya. Dan juga berkaitan juga sebenarnya dengan sumber daya manusianya atau sumber dayanya. Keuangan itu kan sumbernya dari bagaimana cara mendapatkan dan bagaimana cara mengeluarkan atau pembelanjaannya. Nah, ini ada analisisnya, ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, banyak ya. Forecasting ini perkiraan, proyeksi, perkiraan ke depan ini bagaimana gitu, melihat kondisi saat ini. Nah itu ternyata sudah selesai ya ini. Oh terima kasih. Ternyata analisis saham sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan bagi Anda semuanya. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.